Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba ingin mereview ya salah satu pusaka. Ini jenis badi, ya. Jenis pisau pendek. Nah, jadi kalau sepintas kita lihat, teman-teman pasti akan mengatakan bahwa ini adalah badik Sulawesi. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau gaya handle kemudian warangkanya, ini bergaya lu ya, bergaya lu. Teman-teman, ini kalau wanua atau warangkanya ini alpaka, bukan perak, ini alpaka. Tapi dengan detail ukiran yang sangat halus sekali. Iya. Nah, ini tembaga, gagang tembaga. Kemudian ini ada batu ya. Dan ini saya dapat di sini di Sulawesi Tengah, di Palu ya. Nah, jadi untuk gagang dan warangka ini jelas sekali bergaya lu ya, lu Sulawesi Selatan. Nah, oke. Sekarang kita akan tengok bilahnya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi bilahnya seperti ini. Bahannya bunga pejek halus, bunga garam halus ya. Bunga garam halus. Kemudian lacaknya ini. Jadi kalau kita sering melihat pusaka Sulawesi, kita akan condong larinya ini, bilahnya ini kita akan menyebutnya salapu. Jadi tajam di bagian atas, kemudian tajam di bagian bawah ya. Akan tetapi saya kemarin sempat komunikasi, sempat sharing juga dengan teman-teman yang ada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya. Ternyata ada bilah yang lebih mirip dengan bilah yang ini dibandingkan dengan bilah salapu. Nah, dan mereka menyebutnya ini adalah bilah Raja Tumpang ya. Raja Tumpang. Jadi badik dengan laca atau rancang bangun dari Banjarmasin. Nah, jadi saya sempat bingung kemarin. Apakah ini badik Sulawesi Selatan, badik Selayar ya, ataukah Raja Tumpang dari Banjar? Nah, jadi saya coba untuk belajar kembali ya. Artinya saya tidak ini hanya berpatokan saya tidak mengandalkan egosentris ya, walaupun saya di Celebes, walaupun saya di Sulawesi. Saya mengatakan ini sudah adalah badik Sulawesi, tapi kita harus lebih melihat lacaknya, melihat lebih detail mana yang lebih sama ya. Apakah ini ada percampuran budaya, ataukah memang ini adalah lacak dari atau rancang bangun dari Banjar. Nah, kebetulan ditemukan bukan di dua tempat pembuatannya ya. Jadi ditemukan di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki lacak atau rancang bangun pusaka seperti ini. Ya alhamdulillah juga. Jadi netral. Jadi posisi kita di sini netral, teman-teman. Kalau dari warangka kemudian dari handle, ya ini memang jelas-jelas kita lihat memang bergaya lu. Jadi model gagang pistol.
Nah, tapi bilahnya adalah bilah yang berbeda seperti badik lu. Tapi kalau untuk lengkungannya melengkung. Nah, ini lengkungan badik lu juga. Apakah ada hubungan antara kerajaan Luwu di zaman dulu dengan Banjar sehingga ada beberapa laca yang atau gaya-gaya handle dan gaya warangka ini yang beradopsi ya, saling menutup ya, saling berasimilasi. Iya. Jadi beberapa kali saya buka juga grup-grup Facebook teman-teman. Jadi memang ada selisih pendapat ya. Ada selisih pendapat antara teman-teman di Sulawesi dan teman-teman di Banjar. Apakah ini lacak, dan mempertahankan bahwa ada beberapa lacak yang memang hampir mirip ya. Tidak ada, menurut saya itu bukan suatu tidak salah ya, wajar ya. Wajar karena kita sama-sama belajar. Dan ini Raja Tumpang ini kalau saya lihat yang lebih spesifik, misalnya kita melihat lacaknya. Ini di bagian sini dia tebal, kemudian tidak tajam ya. Nah, dan alhamdulillah saya 2 kali melihat ini sudah Raja Tumpang bilah seperti ini ya. Ada satu sama teman di Sulawesi Tengah juga, di Palu juga. Kaget saya melihatnya juga, sama lacaknya, dan ditemukan di sini juga di bukan wilayah daerah pembuatannya. Jadi dia di sini mulai turun. Sini mulai turun. Nah, sini mulai turun. Sini mulai, dan ini bilah tajamnya ya di bagian atas. Kemudian ini seperti ada gunungnya, gunung tengahnya ini. Jadi seperti bilah tombak ujungnya ini. Nah, ini turun. Sini. Oke. Nah, di bagian bawah, di sini bagian bawah, nanti di sini dia mulai tajam. Jadi ini tumpulnya. Nah, ini bagian tajamnya. Begitu juga di baliknya. Ya. Jadi ini laca yang memang agak unik. Dan saya coba searching di Google, memang sama persis. Akan tetapi beberapa handle yang berbeda ya, mungkin handle karena saya cari research di Google, yang keluar itu adalah tempahan-tempahan baru dengan handle warangka yang baru ya. Kalau ini jelas ini handle warangka lawasan, warangka tua ya. Tapi dengan lacak atau rancang bangun seperti ini. Nah, kalau dari segi material, memang materialnya kalau saya lihat untuk dari segi nikel sendiri, karena di badik Luwu kita harus menemukan yang namanya biasanya pasti ada ulem-puleng, pasti ada urat tuo, dan pasti ada batu lapak. Karena posisi penempahan dan bahannya itu ada di Luwu. Nah, sementara ini yang saya dapati ini memang yang tidak ada kelihatan nikelnya ya, tidak kelihatan urat tuo, kemudian tidak ada batu lapaknya. Dan ini material-material seperti material bunga garam saja, bunga peje. Jadi seperti inilah. Jadi yang pasti kita harus lebih lebih legowo atau lebih bijaksana dalam melihat sebilah pusaka. Kita harus lebih mencermati lagi dari mana asal bilah pusaka tersebut ya. Jadi bukan mengandalkan ego ya. Karena kadang dalam dunia pusaka ini saya rasakan sendiri, ada hal-hal yang di luar nalar yang kita akan temui sepanjang perjalanan kita dalam
penelusuran maupun melihat pusaka, akan banyak hal-hal yang tidak terduga ya. Alhamdulillah kemarin saya sempat lihat juga salah satu pusaka yang cukup unik ya. Jadi gagangnya dari Jawa Barat atau ya Jawa Barat, kemudian bilahnya itu dari Mataram ya. Mataram, iya. Saya sempat tanya ke teman di Jawa Barat, apa kabar teman-teman Jawa Barat, bilang, "Mas, itu salah itu gagangnya lain, bilahnya lain, tidak sepasang." Ya saya bilang, ya ini kan barang didapat di Sulawesi Tengah ya, jadi kita dapat apa adanya. Jadi bilahnya bilah Mataram, gagangnya gagang Jawa Barat. Nah, jadi luar pakem. Apakah sama dengan ini? Apakah di teman-teman di Banjarmasin juga menggunakan handle seperti ini? Nanti kita akan cek ya teman-teman. Buat teman-teman di Banjarmasin juga, saya kemarin alhamdulillah sempat komunikasi dan menanyakan langsung ya Bang Raihan ya, jadi Facebooknya Bang Raihan, teman di Banjarmasin. Banyak ternyata di Banjarmasin juga ada juga pedang namanya, ada pedang agak sedikit berbeda dengan mandau, jadi dia pedang mungkin agak ke Melayu ya, Banjarmasin agak ke Melayu ya. Jadi pedang nabur namanya. Dan badinya, senjata sandangannya yang dipakai di pinggang adalah ini Raja Tubang. Keren habis. Oke teman-teman, jadi silakan komen ya. Saya yakin pasti komennya kontroversi nanti. Teman-teman di Sulawesi, teman-teman di Banjar ya, kita inilah kekayaan warisan budaya di Indonesia ya. Dan yang paling berbahagia tentunya kita di Sulawesi Tengah ya, menemukan pusaka dari luar Sulawesi Tengah dengan dengan pusaka yang berkelas seperti ini. Dan ya kami di Sulawesi Tengah pun harus akui ini adalah bukan tempaan di Sulawesi Tengah, karena memang di Sulawesi Tengah itu lebih mengandalkan seperti jenis parang ya, atau sejenis pedang. Adapun badi itu asimilasi atau pencampuran budaya dari Sulawesi Selatan, dan saya kaget dengan mendapatkan sebilah badi dengan lacak yang seperti ini. Saya berpikirnya kemarin adalah badi Sulawesi, tapi setelah ini bertanya langsung, ternyata ada sedikit pendapat bahwa ini adalah badik dari Banjar. Apakah di Banjar sendiri menjalin hubungan dengan Luwu ya zaman dulu? Nah itu teman-teman harus lebih search lagi ke Google tentang sejarah hubungan antara dua kerajaan ya. Karena kerajaan di Banjar termasuk cukup tua juga, dan di Luwu apalagi ya, kita semua pasti kenal kalau kerajaan di Luwu. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya yang sederhana ini. Jadi ini sekedar sharing saja ya, Dan alhamdulillah kita masih diperlihatkan pusaka yang cukup cantik. Lumayan lah, alhamdulillah kita bisa melihat lagi pusaka yang seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Tetap semangat dalam menggali dan mencari budaya kita sendiri di Nusantara. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.